Anak Media Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, di minggu ketiga konflik di Timur Tengah, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat, Joe Kent, mundur dari jabatannya. Alasannya tegas, hati nuraninya menolak perang di Iran. Di tengah perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent mundur dari jabatannya. Kent telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden AS Donald Trump. Ia juga membagikan salinan surat tersebut di akun media sosial X pribadinya. Alasannya tegas karena hati nuraninya menolak perang di Iran. Dalam surat tersebut, Kent juga menuding pejabat tinggi Israel dan media AS menjalankan kampanye misinformasi yang mendorong perang terhadap Iran. Diketahui Joe Kent menjabat sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional sejak tahun 2025. Sebelumnya, perang antara AS Israel dan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026 dan masih berlangsung hingga kini. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pengunduran diri Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent sebagai langkah yang baik. Pernyataan ini muncul setelah Kent mundur karena menolak mendukung perang dengan Iran. And I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. If I didn't terminate Obama's horrible deal that he made, the Iran nuclear deal, you would have had a nuclear war 4 years. Hampir 3 pekan eskalasi konflik di Timur Tengah terjadi. Kini kami telah terhubung dengan Agil Laksamana Putra, warga negara Indonesia di ibu kota Teheran. Selamat malam waktu Jakarta, Agil. Ya, selamat sore waktu Teheran, Mbak Diandra. Baik, Mas Agil, boleh diceritakan saat ini sebagai warga yang merasakan dampak perang secara langsung di sana seperti apa kondisinya? Ya, hari ini hari ke-19 sejak pertama kali penyerangan dari Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Beberapa hari ke belakang memang masih terdengar suara dentuman seperti itu, jadi masih ada beberapa kali serangan ke Iran, akan tetapi dari jenis suara dan tidak adanya getaran yang kami rasakan di sekitar tempat tinggal kami, lebih banyak sepertinya ditahan oleh sistem keamanan udara di Teheran. Adapun aktivitas masyarakat sekitar masih berjalan seperti biasanya, bahkan karena baru saja mendapatkan kabar Ali Larijani meninggal, syahid, jadi justru lebih banyak masyarakat yang mengadakan pawai hari ini juga, seperti itu. Oke, untuk kondisi keamanan di sana seperti apa? Ya, untuk keamanan di beberapa tempat dan di jalan-jalan juga udah mulai banyak ya, beberapa hari kebelakangan ini dijaga ketat oleh beberapa petugas keamanan di kota Teheran sendiri. Jadi memang terkait keamanan masih cenderung aman ya. Adapun beberapa kali memang ketika kita melewati beberapa jalan masih harus melewati pengecekan seperti itu. Baik, setelah wafatnya Larijani dan juga Komandan Basij, begitu, kondisi psikologis masyarakat Iran di sana seperti apa selain mengadakan pawai? Ya, pastinya mereka berduka ya. Hari ini kan mengadakan menggelar majelis duka seperti itu, dan pastinya kondisi masyarakat sekitar terpukul sekali karena salah satu pimpinan tertinggi mereka yang sangat keras seperti itu untuk melawan ketidakadilan Amerika Serikat dan agresi Israel ke Iran sendiri. Jadi masih berduka, akan tetapi solidaritas warga saya lihat dari pawai yang berlangsung karena ribuan warga melakukan pawai di Teheran
sepertinya tetap terjaga seperti itu. Jadi di satu sisi mereka berduka, tapi satu sisi mereka tetap menggelar solidaritas untuk mendukung pemerintahan seperti itu. Baik, kalau komunikasi Mas Agil dengan WNI yang berada di sana saat ini bagaimana? Ya, untuk komunikasi karena memang internet masih terbatas sama sekali, terutama untuk internet internasional. Jadi kami menggunakan komunikasi via aplikasi lokal Iran seperti itu. Jadi komunikasi masih terjaga. Kami ada grup WhatsApp, chat aplikasi lokal WNI di Iran ini masih terjaga untuk menginfokan bagaimana perkembangan di daerah masing-masing. Baik, kalau dari KBRI, Mas Agil, apakah sudah ada informasi untuk evakuasi lanjutan? Apa Mas Agil akan ikut evakuasi selanjutnya? Ya, informasi terakhir yang kami dapat hanya untuk segera mengirimkan surat pernyataan bersedia ataupun tidak untuk diikutkan evakuasi. Itu pun kalau ada evakuasi selanjutnya. Untuk saya pribadi sementara ini, karena melihat kondisi di Teheran masih cenderung aman ya, tidak banyak serangan menyasar ke tempat-tempat yang mungkin tidak aman, terutama di sekitar tempat tinggal kami. Jadi saya pribadi memutuskan untuk masih tinggal di sini. Baik, terima kasih banyak Mas Agil melaporkan langsung dari Teheran, Iran. Tetap berhati-hati di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Terima kasih. Ya. Pemirsa, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi membuka jalur donasi resmi untuk membantu korban perang di Timur Tengah. Ajakan tersebut disampaikan melalui akun media sosial Kedutaan Iran. Dubes Iran juga mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan yang telah diberikan masyarakat Indonesia kepada Iran. Mulai dari kiriman ratusan karangan bunga, ribuan surat, hingga datang langsung ke Kedutaan Iran untuk menyampaikan bela sungkawa. Muhammad Boroujerdi menyampaikan bahwa donasi untuk korban perang kini telah dibuka melalui rekening resmi yang dipublikasikan di media sosial Kedutaan Iran. Ia juga mengimbau publik untuk tidak mengirimkan bantuan ke rekening selain yang telah ditetapkan. مردم محترم اندونزی و دولت محترم اندونزی متشکرم. ما شماره حسابی رو به درخواست شما مردم برای کمک به بازسازی مناطق آسیب دیده ایران اعلام کردیم که در سایت‌های سفارت موجوده و تنها محل دریافت کمک‌های نقدی مردم همونه و خواهش میکنم به صورت متفرقه کمک‌هایی رو به کسی داده نشود یا اینکه کسی dipersembahkan oleh Pemirsa, rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik lebaran resmi diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 tol Trans Jawa. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Penerapan one way nasional meliputi ruas jalan dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Trans Jawa yang diresmikan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dengan pemberlakuan one way nasional, para pemudik diimbau untuk tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Pemirsa, kesegaran tubuh saat melakukan perjalanan mudik menjadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemudik. Dengan kesegaran tubuh yang terjaga, perjalanan mudik pun dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ya pemirsa, pada malam hari ini suasana di ruas tol Jakarta Cikampek memang sudah terpantau padat karena malam ini merupakan prediksi dari awal puncak arus mudik 2026 ini. Karena perjalanan mudik yang cukup jauh dan melelahkan, penting bagi para pemudik untuk menjaga kesegaran dan hidrasi tubuh tetap terjaga selama perjalanan jauh ke kampung halaman. Produk air kelapa asli Indonesia ini dapat menjadi minuman pilihan bagi pemudik untuk melanjutkan perjalanan hingga ke kampung halaman dengan aman dan selamat. Selamat malam Bapak. Ya Pak, mau nanya sedikit Pak tentang tradisi mudik dari pihak Bapak melihat itu seperti apa Pak?
Mudik merupakan tradisi tahunan yang sangat dinantikan oleh semua masyarakat Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Namun, perjalanan yang cukup jauh membutuhkan kondisi yang sangat prima, sehingga harus beristirahat secara berkala. Agar apa? Agar tetap fokus dan aman selama perjalanan. Oke, berarti itu ada kaitannya berhubungan dengan kesehatan ya, Pak? Seperti apa Bapak melihatnya kesehatan dan tradisi mudik? Jadi selain beristirahat, menjaga hidrasi tubuh juga sangat penting dalam melaksanakan perjalanan jauh. Asupan cairan yang cukup itu dapat membantu menjaga stamina dan membuat tubuh itu tetap segar sebelum melanjutkan perjalanan. Betul. Salah satunya mungkin dengan air kelapa asli Indonesia ini apa ya? Untuk air kelapa asli Indonesia ini apa yang Bapak tawarkan untuk para pemudik? Seperti banyak orang tahu, minuman air kelapa itu dikenal sebagai minuman alami yang menyegarkan dan cocok untuk dikonsumsi saat perjalanan jauh. Hydrokoko, air kelapa asli Indonesia yang diproduksi tanpa bahan pengawet, pemanis, dan pewarna buatan, hadir membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan memberikan kesegaran bagi para pemudik di tengah perjalanan. Terakhir mungkin apa sih Pak yang ditawarkan produk Bapak kepada pemudik yang masuk ke rest area 57? Buat para pemudik yang datang melewati KM 57 itu bisa mampir ke booth kami untuk bisa mendapatkan kesegaran dari Hydrokoko. Selain itu juga bisa bermain games yang bisa mendapatkan hadiah menarik lainnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan aktivitas. Ya itulah pemirsa, mungkin sedikit tips untuk menjaga kesegaran dan hidrasi tubuh Anda agar bisa tiba di kampung halaman untuk bertemu dengan keluarga dengan selamat dan juga dengan lancar. Dari rest area kilometer 57 Karawang, Stephen Patinama, Rizky Soleudin, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tangerang memberangkatkan 3.150 peserta mudik gratis Lebaran 2026 di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Rabu siang, peserta mudik gratis Lebaran tahun ini diberangkatkan menggunakan 56 armada bus ke sejumlah kota yang ada di 5 provinsi. Selain untuk mengurangi kepadatan di jalan, program mudik gratis ini digelar untuk mencegah warga mudik menggunakan sepeda motor. Sebelum diberangkatkan, sopir bus dites kesehatan dan tes urin terlebih dahulu agar para sopir dinyatakan sehat. Jurusannya untuk tahun 2026 ini ada 19 kabupaten kota. Jumlah busnya ada 56 bus. Jumlah yang diangkutnya, pemudiknya sebanyak lebih kurang 3.150. Semuanya berasal dari Kabupaten Tangerang yang bekerja di Kabupaten Tangerang dan pulang ke kampung halamannya, dan insya Allah nanti mereka kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Selain pantauan arus mudik di Tangerang, kita akan memantau situasi terkini di sejumlah jalur mudik, diantaranya gerbang tol Kali Kangkung. Di sana sudah ada rekan kami jurnalis iNews Anissa Rizkia. Selamat malam Anissa, apakah sudah nampak kepadatan antrian kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung malam ini? Ya, selamat malam Giender dan juga pemirsa. Malam hari ini justru saya bisa katakan dengan pemberlakuan one way nasional yang terjadi sejak 1 dini hari di gerbang tol Kali Kangkung ini, semakin malam justru semakin saya katakan ramai lancar dan cukup lengang begitu dari arah Jakarta menuju ke Semarang Solo. Kalau dilihat dari data, memang ini datanya cukup signifikan kenaikan jumlah volume kendaraan, yakni hingga pukul 18.00 ini sudah mencapai lebih dari 36.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Semarang, Solo. Dan hingga kini kami pun juga terus memantau bahwa selain ada one way nasional, juga nantinya apabila terjadi lonjakan volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung akan diterapkan one way lokal, yakni dari kilometer 414 nantinya akan dilakukan one way lokal menuju
menuju ke kilometer 460 yakni di kawasan Tingkir Salatiga. Dan kami pun juga masih terus memantau begitu ya beberapa platform dan juga sosial media dari Korlantas maupun dari PT Jasa Marga, karena memang untuk pemberlakuan one way lokal ini akan situasional melihat dari volume kendaraan yang melintas. Dan selain itu juga memang adanya penambahan gardu tol, selain ada gardu satelit begitu, dengan total ada 21 gardu tol yang saat ini siap melayani para pemudik yang hendak melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Dan kami pun juga memastikan kepada Anda apabila melakukan perjalanan untuk selalu mengecek saldo e-tol Anda dan juga mengecek kendaraan agar selalu prima, dan juga yang paling penting adalah mengecek kesehatan bagi para pengemudinya nih. Dan jangan lupa untuk selalu persiapkan untuk bisa menuju ke rest area yang ada di setiap lajur di gerbang tol Kali Kangkung ini. Untuk sementara saya kembalikan kepada Diandra yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh